Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta sinetron Saleha dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya. Seperti biasa, Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha yang tentunya semakin hari semakin seru, semakin gregetan, dan membuat kita semua penasaran. Di video kali ini, Mimin akan memprediksi kemungkinan besar yang akan terjadi di sinetron Saleha untuk episode yang akan datang. Ya, dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana Dita yang akan merayakan kemenangannya dengan menjenguk Bu Siska di rumah sakit jiwa ya kawan-kawan. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah selengkapnya? Tonton video ini sampai dengan selesai ya. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa di episode sebelumnya Dita telah berhasil untuk membuat skenario yang sangat memojokkan Siska ya kawan-kawan. Ya, dimana Dita yang sebenarnya memiliki ide untuk membuat kandungan Saleha keguguran, atau bahkan Dita yang memiliki ide untuk mencegah Saleha agar Saleha bisa hamil ya kawan-kawan, karena Dita ingin Gania yang hamil lebih dulu sehingga nantinya anak dari Gania lah yang akan menjadi pewaris untuk harta kekayaan Pak Rahmat. Namun apa yang dilakukan oleh Siska malah justru membuat Dita semakin bahagia karena Siska telah berhasil untuk membuat Saleha keguguran ya kawan-kawan. Dan karena hal itu, Nando akhirnya mengusut tuntas kasus ini. Ya, Siska pun terlihat begitu sangat panik dan ketakutan, apalagi setelah Nando berhasil untuk menangkap penjual jamu itu ya kawan-kawan dan membawanya ke rumah Pak Rahmat. Saat itu Siska benar-benar bingung harus melakukan apa, hingga pada akhirnya Ferdi tiba di kantor Siska ya kawan-kawan. Siska pun meminta bantuan kepada Ferdi untuk mencarikan jalan keluar. Namun Ferdi malah justru ingin balas dendam kepada Bu Siska karena Ferdi juga sudah termakan oleh hasutan dari Tante Dita. Ferdi saat itu mengatakan kepada Bu Siska bahwa sekarang pilihannya hanya ada dua, penjara atau rumah sakit jiwa. Ya, saat itu Siska pun mulai berpikir ya kawan-kawan bahwa mungkin Siska lebih baik untuk tinggal di rumah sakit jiwa daripada di penjara. Ya, meskipun sempat terjadi beberapa drama sebelum pada akhirnya Siska pun diringkus oleh pihak rumah sakit jiwa ya kawan-kawan dan memasukkan Siska ke salah satu kamar di rumah sakit jiwa. Saat itu Siska bahkan sampai disuntik bius ya kawan-kawan untuk bisa menenangkan Siska, Ferdi dan juga Pak Rahmat yang saat itu menjenguk Bu Siska. Bu Siska pun mencoba untuk meyakinkan mereka bahwa Siska hanya pura-pura gila dan Siska meminta bantuan kepada Ferdi untuk membantunya keluar. Namun ternyata Ferdi yang memang sudah sangat benci dengan Siska setelah Ferdi dihasut oleh Dita, dan Dita saat itu memberitahu Ferdi bahwa Siska itu adalah kaki tangan Rianti dan bahkan Siska rela mengorbankan Isabella hanya demi untuk menutupi semua kesalahan yang telah dilakukan oleh Siska ya kawan-kawan. Nah, sebelum lanjut di video kali ini, Mimin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman semua tidak ketinggalan informasi terbaru dari Mimin. Setiap hari Mimin akan membagikan informasi-informasi terbaru mengenai alur dari cerita sinetron Saleha. Mimin sarankan teman-teman juga menonton video ini sampai dengan selesai ya, agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita. Iya, jika memang sebelumnya para penonton selalu bertanya-tanya kenapa kejahatan selalu lolos dan Siska tidak akan mungkin dipenjara,
Ya, namun Mimin rasa dengan adanya Siska sekarang di rumah sakit jiwa itu akan menambah penderitaan Siska ya kawan-kawan. Siska mungkin tidak akan dipenjara karena orang-orang menganggap bahwa Siska sudah gila sehingga melakukan kejahatan tanpa disengaja. Namun di sini adalah letak keadilannya ya kawan-kawan, di mana Siska akan mendapatkan penderitaan yang lebih menderita lagi daripada hidup Siska di penjara. Ya, bayangkan saja setiap hari Siska selalu bersama dengan orang-orang gila yang selalu memiliki imajinasi dan juga fantasi yang sangat luar biasa. Mungkin awalnya Siska itu risih dan juga lain sebagainya, namun bisa jadi melihat bagaimana orang-orang gila di rumah sakit itu benar-benar sangat parah, sehingga hal ini bisa saja membuat Siska akhirnya tertular gangguan jiwa itu ya kawan-kawan, sehingga Siska benar-benar akan mengalami depresi dan gangguan kejiwaan, sehingga Siska akan tetap menetap di sana. Ya, jika memang hal ini benar-benar terjadi, Dita pasti akan sangat bahagia ya kawan-kawan, karena satu persatu musuh dalam selimut Dita telah menghilang. Rianti di penjara dan Siska tinggal di rumah sakit jiwa ya kawan-kawan, sehingga Dita pasti akan merasa sangat bangga dengan semua rencana-rencana yang telah Dita lakukan, karena telah berhasil untuk menjebak dua orang yang cukup memiliki power ya kawan-kawan dalam permasalahan ini. Sehingga Dita pasti akan menemui Siska, di mana Dita akan memperlihatkan sifat aslinya kepada Siska ya kawan-kawan, dan mengatakan bahwa semua ini memang sudah Dita rencanakan untuk membuat Siska masuk ke penjara atau ke rumah sakit jiwa. Karena dengan begitu Dita bisa leluasa untuk mengontrol Ferdi dan juga merebut seluruh harta kekayaan Pak Rahmat ya kawan-kawan. Wah, makin seru nih, makin greget dan makin membuat kita semua penasaran. Ya, Siska pasti akan sangat marah ketika mengetahui bahwa Dita ternyata adalah dalang di balik semua ini ya kawan-kawan. Dita telah mempermainkan Rianti hingga pada akhirnya Rianti dipenjara, serta Siska yang pada akhirnya juga masuk rumah sakit jiwa. Nah, itu adalah prediksi dari Mimin. Lalu bagaimana dengan prediksi dari teman-teman semua? Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam kolom komentar ya. Nah, Mimin rasa cukup sampai di sini. Mimin membagikan informasi-informasi terbaru mengenai dari alur cerita sinetron Saleha. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai. Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya, karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.